Semua anak-anak, apa kabar? Doa teacher semoga sehat-sehat selalu dan tetap semangat belajar daringnya. Ketemu lagi dengan teacher Karno dalam pelajaran agama Kristen untuk kelas 2 SD. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran yang ke-9 dengan tema yaitu rukun di sekolah. Jadi kita masih membahas tentang kerukunan ya, rukun di keluarga, rukun dengan tetangga, dan sekarang kita rukun di sekolah dan di sekolah minggu. Adapun yang menjadi bahan Alkitabnya, anak-anak, itu dari Matius pasal 5 ayat 9, Markus 9 ayat yang ke-50, Galatia 5 ayat 22 sampai 23a, 1 Timotius 2 ayat yang kedua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, anak-anak, terlebih dahulu teacher akan menuntun anak-anak untuk berdoa bersama-sama. Teacher Karno akan memimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat berkat-Mu hari ini. Sebentar kami mau belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan tema rukun di sekolah. Tuhan tolong kami supaya kami melakukannya dengan baik dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, di bagian A di dalam halaman 95, di sekolah aku punya banyak teman. Walaupun kami berbeda, tapi aku bersedia rukun dengan mereka. Mereka semua, firman Tuhan menyuruh kita sebagai anak-anaknya untuk hidup rukun satu dengan yang lain. Alangkah senangnya bila di sekolah tercipta hidup rukun, walaupun ada perbedaan warna kulit, suku, dan agama. Mari kita hidup dalam kerukunan dengan saling menghargai dan saling menolong. Tuhan Yesus merindukan semua anak-anak, khususnya yang sedang belajar online hari ini, supaya hidup indah dan teratur seperti pada awalnya seluruh bumi diciptakan Tuhan dengan baik adanya. Ya, anak-anak, hari ini kita mau membaca Alkitab bersama-sama. Tolong buka Alkitabnya di Matius pasal 5 ayat yang ke-9 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Atau buka juga di bukumu yang ada di halaman 99. Injil Matius ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, begitu juga dengan Galatia. Galatia yang 5 pasal 5 ayat 9, teacher bacakan untuk kita semua. Perhatikan di dalam buku atau di dalam Alkitabnya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi firman Tuhan menjelaskan di sini, orang yang berbahagia itu adalah orang yang membawa damai. Damai itu artinya suka memberi yang terbaik, ya. Pokoknya damai ini orang yang membawa sukacita, tidak amarah, tidak benci, tidak berkelahi, tidak mengejek, tidak membuli, itu namanya damai. Ya, nah karena dikatakan orang yang membawa damai itu ternyata disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi anak-anak, apabila kita suka berantem di sekolah, mengganggu teman kita lagi belajar, berarti kita bukan disebut anak-anak Allah, tapi anak-anak di luar Allah. Nah, maukah dirimu disebut anak-anak Allah? Ya, pastinya semua kita mau. Oleh karena itu, jadilah kita pembawa damai, jangan pembawa kehancuran, ya. Nah, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23a berkata, "Tetapi buah roh ialah." Buah roh itu apa? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, sebenarnya Galatia 5 ini juga termasuk ayat hafalan kita di sekolah minggu ya. Bahkan Galatia 5 ini dijadikan sebuah lagu atau dinyanyikan ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, seperti itu ya, lagu sekolah minggu. Biasanya kalau teacher ngajarin sama anak-anak sekolah minggu, cara menghafal buah roh. Nah, anak-anak, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran dari bab yang ke-9 ini adalah yang pertama yaitu menciptakan suasana rukun. Yang kedua, menunjukkan perilaku hidup rukun, saling menolong, menghargai, dan saling mengasihi. Yang ketiga, menjadi pembawa damai di kelas dan di sekolah. Berperan aktif menunjukkan kerukunan di sekolah dan di sekolah minggu. Jadi kita nggak hanya di sekolah aja ya anak-anak, tapi di sekolah minggu juga kita harus berperan aktif untuk menciptakan suasana
rukun. Ini yang menjadi tujuan dari pembelajaran yang ke-9 ini, rukun di sekolah dan di sekolah minggu. Adapun yang menjadi penjelasan Alkitabnya, yang pertama itu sebagai orang Kristen, pembawa damai seharusnya satu, mempunyai kepedulian. Jadi ciri-ciri orang yang pembawa damai itu atau rukun itu yang mempunyai kepedulian, peduli kepada teman-teman, care ya, bukan menjahili atau mengganggu temannya, tapi peduli, menolong ya. Terus kemudian tekun berdoa. Yesus Kristus menyuruh kita secara khusus untuk berdoa bagi semua orang, termasuk orang-orang yang memusuhi kita. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa kewajiban kita yang pertama jika kita berkumpul sebagai jemaat untuk ibadah ialah berdoa agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan di dalam 1 Timotius 2 ayat yang kedua. Nah, sudah jelas ya anak-anak bahwa perintah untuk hidup rukun ini adalah Yesus sendiri yang mengatakannya di dalam firman-Nya. Bahkan untuk tekun berdoa juga firman Allah sendiri yang mengatakannya. Kemudian Rasul Paulus menulis di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kedua untuk mengajak kita tekun berdoa. Apa sih arti berdoa? Berdoa itu berarti berbicara kepada Tuhan, menyampaikan permohonan, bisa juga selain dari permohonan minta ampun, minta keselamatan, minta kebebasan, dan lain-lainnya. Itu adalah isi daripada doa kita kepada Tuhan. Penjelasan Alkitab berikutnya itu yaitu nomor 3, menjadi teladan ya. Dalam Matius 5 ayat yang ke-9 kita akan disebut anak-anak Allah. Tadi kita sudah baca bersama-sama bahwa orang yang membawa damai itu disebut anak-anak Allah. Tapi orang yang suka ribut itu berarti di luar anak-anak Allah. Pengikut Kristus diharapkan menjadi model. Model ini menjadi contoh maksudnya. Jadi kita ini kan pengikut Kristus. Kita mengikuti ajaran Kristus. Jadi Kristus pun mengharapkan kita, anak-anaknya, untuk hidup dengan cara yang Kristus Yesus ajarkan di masyarakat, di pemerintahan. Kita harus membawa kehidupan yang adil dan makmur atau membawa damai. Yang keempat, harus menyumbang dalam membangun rasa saling percaya. Jadi kita selain daripada menjadi teladan anak-anak, kita juga harus menyumbangkan dan membangun rasa saling percaya. Kita harus mempercayai orang lain ya. Jangan berpikiran negatif sama temannya ya. Tapi kita harus percaya bahwa teman kita itu adalah yang diberikan Tuhan untuk menolong kita. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita wajib berperan dalam kehidupan sosial masyarakat sejak kecil. Penjelasan Alkitab berikutnya, anak-anak, yaitu nomor bagian 5, mempunyai garam dalam dirimu. Jadi Tuhan mau menginginkan kita menjadi garam. Bukan garam di dapur maksudnya. Garam ini berarti garam ketika ketika kita memasak sayur, maka sayur itu rasanya menjadi enak. Tapi masak sayur tanpa garam itu rasanya akan jadi hambar ya anak-anak. Makanya dikatakan mempunyai garam. Garam itu artinya berdampak. Ya, ada dampaknya yang mau kita kasih kepada orang lain atau teman-teman kita. Markus 9 ayat 50 berkata, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar itu menjadi artinya tidak ada rasa. Dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan yang seorang dengan yang lainnya. Kristus memerintahkan para murid-muridnya untuk dapat memberi pengaruh, untuk menjadi pengaruh yang baik. Kita terlebih dahulu harus memiliki kebaikan itu. Jadi di bagian yang kelima, poin yang kelima ini, anak-anak, kita disuruh untuk menjadi dampak atau berpengaruh kepada orang lain, atau kata istilahnya disebut garam. Ya, garam. Ingat, garam bukan garam yang di dapur, oke? Ya, di sini anak-anak kita mau membaca Alkitab bersama-sama dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi kita nyanyikan bersama-sama supaya kita semakin ingat, oke? Mungkin anak-anak yang sudah tahu boleh dinyanyikan bersama-sama, oke? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Ya, jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ini harus dimiliki anak-anak Tuhan. Amin. Ya, kegiatan kita anak-anak, kegiatan apakah yang menunjukkan hidup rukun di sekolah sehubungan dengan guru dan terhadap teman sekelas? Gambarlah bila menyenangkan, gambar wajah senyum. Cemberut bila tidak menyenangkan. Bersalaman dengan guru itu menyenangkan enggak? Oke, kamu boleh gambar. Aku beri kesempatan untuk bertanya, itu menyenangkan enggak? Berdoa bersama dipimpin guru menyenangkan enggak? Tekun bernyanyi dalam ibadah di sekolah itu menyenangkan enggak? Next, diminta guru untuk berdoa menyenangkan enggak? Bernyanyi dengan gerakan itu menyenangkan tidak? Diminta guru bercerita pengalaman menyenangkan tidak? Dan selanjutnya kamu boleh isi dengan apabila itu menyenangkan dan tidak menyenangkan. Untuk menyenangkan maka berilah wajah senyum, untuk tidak menyenangkan berilah tanda tidak atau emojikon cemberut. Ya, jujur saja ya. Kalau olahraga di lapangan pasti semua senang ya. Bekerja sama dengan teman, oh belum tentu bisa. Membaca Alkitab bersama-sama, menyenangkan tidak ya. Anak-anak kamu boleh melakukannya jujur saja karena di sini teacher hanya melihat saja kejujuran kamu, oke? Ya, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita di bab yang ke-9 ini, hidup rukun di sekolah dan di sekolah minggu. Thank you for watching. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Teacher mengucapkan Tuhan Yesus memberkatimu, diberikan kepintaran dan kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Selalu sayang papa, mama, dan adik, kakak, keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.